Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Program Peduli News khusus update penanganan COVID-19 dari Badan Penanggulangan Bencana Republik Indonesia kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Yusriyadi Sugiarto. Pemirsa, kami akan menginformasikan berita yang kami relay dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengenai kesiapan dan koordinasi dengan daerah terkait pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Berikut informasinya untuk Anda. Di DKI Jakarta dengan beberapa daerah yang di sekitar DKI Jakarta, Jawa Barat yang terdiri dari Bekasi, Bogor, Depok, serta dari Banten, yaitu dari Tangerang dan Tangerang Selatan. Peraturan pemberlakuan ini segera akan diselesaikan dan akan diberlakukan di DKI Jakarta. Sebelumnya kami juga ingin mengulang untuk pengetahuan bagi pemerintahan daerah yang juga ingin memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, di mana mekanismenya yang untuk daerah yang ingin mengajukan PSBB yang pertama adalah mengajukan atau menyiapkan beberapa hal sebelum mengajukan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan gugus tugas nasional. Beberapa kesiapan diantaranya sebelum mengajukan adalah dasar-dasar pertimbangan dengan kriteria yang sudah ditentukan. Ya, beberapa kriteria diantaranya adalah jumlah dan kasus kematian serta adanya epidemiologi di tempat lain yang berkoneksi dengan daerah yang akan mengajukan PSBB. Di samping itu juga menyiapkan data-data dukung yang diperlukan, ya. Misalnya peningkatan data mengenai peningkatan kasus menurut waktu dan kurva epidemiologi. Ini membutuhkan kajian dari pemerintahan daerah, termasuk penyebaran dan peta penyebaran menurut kurva waktu. Jadi bisa dihitung kecepatan penyebarannya serta kejadian transmisi lokal yang disebabkan oleh penyebaran serta hasil tracing atau tracking penyelidikan epidemiologi yang menyatakan ada penularan dari generasi kedua dan generasi ketiga. Data ini disiapkan dengan baik sebagai bahan pertimbangan. Di samping itu juga pemerintahan daerah juga harus menghitung kesiapan melalui beberapa hal, ya. Di antaranya adalah pemerintahan daerah harus menghitung ketersediaan kebutuhan hidup dasar bagi masyarakat. Tentu pembatasan berskala sosial menyebabkan masyarakat sulit mencari nafkah karena semuanya akan melaksanakan gerakan besar pembatasan gerakan dengan tetap tinggal di rumah dan keluar jika sangat penting sekali. Oleh karenanya pemerintah daerah harus menghitung ketersediaan kebutuhan layanan dasar bagi masyarakat agar kehidupan sosial dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua juga pemerintah daerah harus menghitung kebutuhan sarana prasarana kesehatan, ya. Apakah ruang isolasi, apakah rumah karantina, ketersediaan tempat tidur, termasuk juga alat-alat kesehatan lainnya seperti alat pelindung diri bagi dokter, masker dan segala macamnya, termasuk ketersediaan wajib menggunakan masker bagi masyarakat. Ini juga harus disiapkan. Kemudian juga pemerintah daerah harus menghitung karena sudah ada instruksi untuk melakukan realokasi bagi pemerintah daerah terhadap 3 kegiatan utama bagi pemerintahan daerah. Yang pertama adalah pemenuhan alat-alat kesehatan, yang kedua menghidupkan industri yang mensupport, yang mendukung kegiatan pembatasan atau penanganan COVID-19 beserta kebutuhan layanan dasar melalui bantuan sosial bagi masyarakat. Anggaran ini sudah diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri, juga berdasarkan dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Anggaran ini harus dinyatakan dalam komitmen anggaran yang sudah diwujudkan dalam perubahan alokasi. Kemudian juga harus disiapkan juga operasionalisasi jaringan pengaman sosial.
Jika anggarannya sudah tersedia, kemudian juga masyarakat yang akan disasar dengan social safety net harus sudah dapat diidentifikasi. Makin baik jika dapat diketahui by name, by address. Bahkan lebih ketat lagi dapat diketahui juga dengan nomor kontaknya sekalian, sehingga dapat berkomunikasi secara berjenjang, apakah melalui RT/RW, kelurahan, kecamatan, sampai dengan kabupaten dan provinsi. Di samping itu juga syarat-syarat kesiapan juga harus menghitung kesiapan keamanan. Oleh karenanya sebelum diajukan dapat diadakan koordinasi dengan aparat penegak hukum, karena PSBB membutuhkan prasyarat penegakan hukum. Ya, ini merupakan persyaratan atau syarat-syarat yang diajukan untuk memperoleh status PSBB. Urutan-urutan pengajuannya dapat diajukan oleh kepala daerah yang didasarkan pada kriteria dan didukung data dan kesiapan, ya sebagaimana yang telah kami jelaskan terdahulu. Kemudian Menteri Kesehatan dalam hal ini yang akan menetapkan proses penetapan PSBB ini nanti akan berkoordinasi dan mendapat pertimbangan dari Ketua Gugus Tugas Pusat, serta mendapat pertimbangan dari tim pertimbangan sebagaimana disebut dengan dalam pasal 8 tentang Permenkes nomor 9. Paling lama jika 2 hari setelah persyaratan yang diajukan serta kondisi yang diajukan sudah memenuhi syarat akan dikeluarkan penetapan. Namun jika prasyarat dan kondisi yang dipersyaratkan masih mendapat kekurangan, maka Menteri Kesehatan dapat mengembalikan untuk diperbaiki data-data dukungnya. Kemudian setelah mendapat pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas, juga dari pertimbangan dari Dewan atau tim Dewan Pertimbangan, maka permohonan kepala daerah itu dapat mengusulkan atau langsung dapat memberlakukan PSBB didasarkan pada kriteria dan didukung dengan pembatasan-pembatasan serta operasionalisasi pelaksanaannya. Kemudian tim pertimbangan juga memberikan rekomendasi, ya, ini rekomendasi tim pertimbangan. Jika kriteria atau data dukung yang diajukan daerah ternyata masih terdapat pertimbangan-pertimbangan, maka Dewan Pertimbangan akan memberikan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan, kepada Ketua Gugus Tugas, sehingga keputusan daripada Menteri Kesehatan segera dapat dieksekusi. Kami juga perlu sampaikan bahwa pemberlakuan PSBB sangat berkaitan langsung dengan daerah sekitarnya, ya. Sebagai contoh, DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara memiliki keterkaitan dengan daerah sekitarnya, ya. Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang Selatan, serta daerah-daerah lainnya, ya. DKI Jakarta tidak memiliki industri yang besar, namun beberapa industri ini mengalirkan bahan-bahan material ke DKI Jakarta. Oleh karenanya nanti daerah yang akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar ini harus menghitung. Satu hal yang harus dijamin adalah pasukan logistik, pasukan alat-alat, pasukan bahan-bahan dalam rangka penanganan COVID-19 ini tidak terganggu. Kemudian juga mobilitas orang yang akan melintasi antar wilayah ini juga dijamin, serta diberi keterangan-keterangan kenapa harus orang melintas dan kenapa harus orang keluar rumah. Oleh karenanya dalam pembatasan berskala besar tetap kami anjurkan semua orang, semua masyarakat yang tidak memiliki kepentingan yang kuat untuk keluar rumah tetap tinggal dalam rumah, kecuali beberapa pihak yang menjalankan tugas yang dengan terpaksa atau karena tugas harus keluar rumah. Ini beberapa penjelasan yang dapat kami sampaikan di dalam proses
koordinasi antara pemerintah daerah dan koordinasi pula dengan pemerintah pusat. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa pesan. PSBB ini tujuan utamanya adalah penghentian dengan segera penyebaran yang luas bagi penyakit COVID-19 ini. Oleh karenanya, tetap stay at home, tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar di rumah. Dan jangan lupa, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Gunakan masker untuk semua. Selalu menggunakan masker apabila berada di tempat umum. Jaga jarak aman 1 sampai dengan 2 meter. Ya, kemudian tetap ya, karena ini merupakan kelanjutan dari social distancing dan physical distancing, maka stay at home merupakan solusi paling baik. Belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah dari rumah. Dan satu hal lagi, jangan mudik. Sejauh mungkin jangan mudik. Mari kita sayangi saudara-saudara kita di kampung. Mari kita sayangi orang tua kita di kampung. Untuk kali ini saja, jangan mudik. Tetap produktif ada di rumah, di tempat kediaman kita semua. Gerakan pembatasan penyebaran COVID ini akan berhasil jika kita lakukan dengan disiplin, serentak. Jadilah pahlawan bagi kita semua. Lindungi diri, lindungi orang lain. Dengan cara serentak dan bersama-sama dan disiplin, Indonesia akan menang melawan COVID-19. Indonesia bisa. Salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa, itulah tadi laporan yang kami relay dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Sekian program Peduli News khusus update penanganan COVID-19. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Thank you.